saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Dan tentunya edisi kali ini adalah edisi Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan tentunya kita juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Calik Mawardi yang saat ini sedang berada di Kabupaten Luwu. Sebelumnya, Tribuners, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Calik, langsung saja di laporannya. Ya, terima kasih Sukma. Pagi tadi pelaksanaan salat Idul Fitri di Kabupaten Luwu berlangsung lancar, tidak ada kendala. Informasi yang saya himpun, Bupati Luwu pagi tadi salat Idul Fitri bersama keluarga di Masjid Raya Belopa. Sementara itu Wakil Bupati Syukur Bija melangsungkan salat Idul Fitri di kampung halamannya di Walenderang. Pelaksanaan Idul Fitri di Kabupaten Luwu yang saya pantau tadi di Masjid Masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi jamaah yang masuk ke dalam area masjid itu diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer, menggunakan tisu dan diperiksa suhunya. Kemudian jarak antara jamaah itu diberi jarak sekitar 1,5 meter. Itu. Baik, jadi Tribuners, pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilaporkan Saudara Calik dari Kabupaten Luwu berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat ya, Kak Calik ya? Baik. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apakah seluruh masjid lapangan yang dulunya digunakan untuk melaksanakan sholat id itu juga dilakukan hal yang sama pada kesempatan atau pada momen Idul Fitri ini, atau mungkin dibagi memang hanya beberapa lokasi yang boleh untuk melaksanakan sholat Idul Fitri? Jadi pelaksanaan salat Idul Fitri pada tahun ini di Kabupaten Luwu itu titiknya diperbanyak. Pemerintah sengaja meminta masyarakat dan pengurus masjid untuk memperbanyak titik, bukan hanya di masjid, juga di lapangan. Apalagi kondisi cuaca pagi tadi cukup bersahabat, jadi pelaksanaan salat Idul Fitri juga dilakukan di lapangan dengan tujuan agar jumlah jamaah yang hadir di satu titik tidak begitu banyak sehingga menghindari orang yang terlalu banyak berkerumun. Kemudian Bupati Luwu kemarin juga telah mengeluarkan himbauan bahwa ia pada tahun ini tidak melakukan open house, begitupun dengan pejabat yang lainnya. Itu dilakukan untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh Mendagri. Baik, Kak Calik juga mungkin bisa dijelaskan apakah pada proses pelaksanaan sholat Idul Fitri di sejumlah titik yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat itu ada pembatasan jumlah jamaahnya. Mungkin misalnya hanya berapa yang boleh sholat di tempat tersebut atau seperti apa? Jadi untuk pembatasannya itu tidak, kemudian disesuaikan saja dengan kapasitas masjid. Tapi jamaah tetap menjaga jarak. Begitupun dengan durasi pelaksanaan salat Idul Fitri itu dipersingkat, termasuk sambutan seragam Bupati Luwu yang dipersingkat dan khutbah juga dipersingkat. Apakah sejauh ini tidak ada laporan atau informasi yang tersebar bahwasanya salah satu tempat pelaksanaan sholat id terjadi kerumunan yang mungkin tidak sesuai dengan protokol kesehatan atau seperti apa, Kak Calik? Sampai hari ini, sampai siang ini belum ada laporan terkait dengan
penambahan jumlah kasus atau terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penambahan kasus COVID di Kabupaten Luwu. Baik, Tribuners, itulah tadi laporan dari Calig Mawardi dari Kabupaten Luwu terkait bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Luwu, di mana memang semua berjalan sesuai dengan harapan, tidak ada kerumunan yang akan berimbas pada munculnya klaster-klaster baru pada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Baik, Tribuners, sekian untuk laporan live report pada kesempatan kali ini. Tentunya kita akan ketemu lagi di besok tentunya setiap pukul 2 dari berbagai kabupaten pastinya yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya tetap menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.